Oke, siap deh. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Eh, ada sih, cuma pengen tahu aja nih gimana tanggapan Babe dari netizen yang bertanya di kolom komentarnya itu, kalau yang berbicara itu Bill Gates atau Elon Musk ngomongin tangki rezeki, it's okay katanya. Ini yang ngomong tangkinya seperti apa? Itu gimana tanggapan Babe? Ya nggak masalah. Jadi saya pernah dulu dibully bukan tanggung. Orang itu mengatakan, kalau dokter yang mau ngobatin sakit gimana, Gitu dia bilang. Ketika Babe belum nongol ke permukaan lah. Kalau orang sakit, Kalau dokternya sakit gimana, Babe ketika itu jawabnya masih pakai emosi. Babe bilang gini, bagus kamu ketemu sama Babe hari ini. Kamu mesti bisa ketemu, mesti bisa bercanda sama Babe hari ini. Kalau nanti Babe udah kemana-mana, kamu ngubungin Babe pun susah. Jadi kamu bersyukur dokternya lagi sakit nih. Nah gitu. Elon Musk itu udah nggak ngurusin ilmu-ilmu gini, karena dia udah secara finansial udah. Babe juga gitu nanti. Kalau udah besar Babe nggak ngurusin lagi. Makanya sekarang mumpung Babe masih mau ngurusin ini demi kebangkitan bangsa, Babe punya cita-cita bagaimana orang Indonesia ini buat tanda tangannya nama lah, ngerubah life path hidupnya itu. Jadi kita pakai pola Western, kita pakai pola Oriental. Orang Barat tanda tangannya nama aja. Orang Oriental itu tanda tangannya ujungnya ke atas. Jadi ini terkenal dan hoki. Nah itu aja. Jadi kalau mereka menyatakan gitu ya terima kasih gitu kan. Dan Anda sebaiknya melakukan perubahan. Saya tetap nyuruh melakukan perubahan. Perubahan ini perubahan doa. Nama adalah doa, bentuk tanda tangan juga bentuk doa. Karena tanda tangan asalnya dari nama. Beruntung Anda Babe masih mau share ilmu ini. Karena belum tentu orang lain nanti nge-share ilmu ini dengan versi dia lagi. Gitu. Jadi nggak apa-apa, terima kasih buat yang buat pertanyaan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, kalau seandainya kan kemarin Babe kan pernah menjelaskan tentang komposisi ganjil genap gitu kan. Kalau yang normalnya laki itu kan genap gitu, komposisi jumlah hurufnya, dan kalau perempuan tuh komposisinya yang layaknya itu ganjil gitu kan. Nah, kalau ini terjadi dalam sebuah keluarga nih misalnya yang suaminya ganjil, yang istrinya namanya genap, dan bahkan semua nama anaknya itu yang cowok ganjil semua, yang cewek malah jadi genap semua, itu kira-kira gimana jadinya Potensinya. Jadi nggak semua orang itu, sebuah keluarga itu suaminya genap, istrinya ganjil, nggak semua gitu ya. Ada juga yang suaminya ganjil, istrinya genap. Ini mereka bisa kompak, bahkan bisa long life, perjodohan itu bisa panjang gitu ya. Nah demikian pula sebaliknya, yang suami genap, istri ganjil, jumlah komposisi hurufnya atau karakter hurufnya ini juga bisa panjang. Kalau dia itu suami genap, istri genap, ini ibarat kutub magnet yang tadi sama kutub dia akan tolak menolak. Apabila dia itu kutubnya berbeda, dia akan tarik menarik. Nah ini ideal ya, baik itu yang dari keluarga antagonis maupun dari keluarga protagonis. Yang Babe katakan keluarga antagonis itu adalah apabila suaminya ganjil, istrinya genap. Keluarga protagonis itu dari yang suaminya genap, istrinya ganjil. Nah keluarga ini biasanya nggak cocok biasanya. Pasti ada aja benturan atau ya kutubnya tadi. Karena nggak seenergi dia, nggak sama kutubnya itu sama, dia akan tolak menolak. Kalau kutubnya berbeda, dia akan tarik menarik. Jadi antara keluarga protagonis dan keluarga antagonis ini pasti akan ada perselisihan terus menerus perselisihan sampai tua. Nah kemudian orang yang kita katakan keluarga antagonis ini cocoknya dengan keluarga yang antagonis juga.
keluarga yang protagonis cocoknya dengan keluarga protagonis. Memang Allah ciptakan seperti itu. Supaya ada variabel, supaya ada apa namanya? Perbedaan aja gitu. Nah, jadi nggak juga orang protagonis ini masuk surga, belum tentu juga. Orang antagonis ini masuk neraka, belum tentu juga. Ini masalah hubungan aja, masalah hubungan, masalah relationship. Dia nggak cocok. Maling cocoknya sama maling, kira-kira gitu kan? Ustadz ngumpul sama ustadz, penjudi ngumpul sama penjudi, gitu kan? Nah, orang yang hobi mancing ngumpulnya sama orang hobi mancing, itu dalam kehidupan itu biasa, gitu kan? Nah, jadi polisi ya cocoknya ngumpul polisi, gitu. Tentara ya cocoknya ngumpul tentara, karena energi mereka ini satu frekuensi. Kalau nggak satu frekuensi, memang akan terus terjadi perbedaan pendapat. Jadi benar kita bilang, dia bilang salah. Benar dia bilang, kita bisa bilang salah, walaupun kita ini ngakunya protagonis gitu. Gitu. Memang itu masalah energi. Nah, jadi tapi orang yang protagonis ini selalu mendapat masalah. Selalu dia mendapat masalah. Itu kerugian atau kelemahan orang antagonis gitu. Dia selalu mendapat masalah. Gitu Bang Arya. Oke, makasih Be atas jawabannya. Next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget nih netizen yang bertanya terkait masalah pada umumnya ya, yang komposisi angka-angka itu tadi dan nilai-nilai numerik itu tadi, mengenai perjodohan nih Be, mengenai perjodohan. Untuk apa bisa dengan mengganti nilai numerik itu dari jomblo, dari yang susah mendapatkan pasangan itu bisa mendapatkan pasangan gitu. Dan apa dalilnya gitu. Oke, monggo Be. Dalilnya ya dalil servo. Jadi merubah servo an payu menjadi payu, itu aja. Orang-orang yang dia jomblo itu dia punya akumulasi nilai numeriknya rendah gitu. Kemudian banyak hal lain. Jadi kita case per case lah, harus pelajari case per case gitu ya. Nah, yang jomblo kelamaan itu ya. Memang servo mereka ini harus dikias saja, harus dirubah, harus kita upgrade. Ya kan? Harus kita increase nilai-nilai numeriknya itu supaya servonya berubah gitu. Nah, contohlah orang yang tadinya rambutnya acak-acakan gitu ya. Bagaimana supaya rapi? Ya dipangkas, ya dirapiin gitu kan, supaya kelihatan rapi. Berubah kan? Orang ini kucel gitu kan. Nah, kemudian dia pakai pakaian bagus. Tampilannya udah berubah gitu. Hanya merubahkan itu. Jadi yang di sini yang kita katakan itu adalah perubahan energi. Berubah energinya setelah dirubah nilai-nilai numeriknya. Jadi dia baru punya nilai jual. Baru dia istilahnya sellable, payu gitu. Nah, itu aja. Perubahan itu hanya di situ aja. Kemudian kita, kalau ini perempuan ya kita komposisikan dia jumlah hurufnya jadi ganjil gitu kan. Kalau laki-laki bikin genap gitu. Jadi kita kikis kira-kira yang negatif-negatifnya kita buang gitu. Kemudian kita tambahin sisi positifnya. Kita tingkatkan nilai-nilai numeriknya supaya lebih berenergi lagi gitu. Itu aja sih. Oke, makasih Be atas jawabannya.